Langkah pertama, siapkan wadah, kemudian masukkan 225 gram tepung terigu protein sedang. Ini kita ayak biar tidak ada tepung yang bergerindil. Tambahkan juga setengah sendok teh baking powder dan 1/4 sendok teh garam. Ini kita ayak juga. Selanjutnya tambahkan 1 sachet vanili bubuk. Masukkan 200 gram gula pasir dan juga 1 butir telur ukuran sedang ya teman-teman. Kemudian tambahkan 200 ml susu cair atau bisa juga menggunakan santan. Lalu ini kita mixer menggunakan kecepatan sedang sampai adonannya tercampur rata, gulanya cukup larut dan teksturnya menjadi halus ya teman-teman. Nah, ini setelah kurang lebih 2 menitan aku mixer, adonannya udah terlihat halus dan juga gulanya udah larut ya teman-teman. Selanjutnya kita tambahkan 1 sendok teh SP. Kemudian ini aku rapikan bagian pinggirannya, aku sisir menggunakan spatula seperti ini. Kemudian mixer kembali adonannya menggunakan kecepatan yang paling tinggi kurang lebih selama 10 menit atau sampai adonannya ini mengembang, putih, kental dan meninggalkan jejak ya teman-teman. Nah, seperti ini sudah kurang lebih 10 menitan aku mixer, adonannya udah mengembang, putih kental dan udah meninggalkan jejak yang tidak mudah tenggelam seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya ini bisa kita matikan mixernya. Lalu ini aku lanjut aduk menggunakan spatula untuk memastikan adonannya sudah benar-benar tercampur rata dan tidak ada endapan cairan di dasar adonan. Untuk tekstur adonannya sendiri, ini ketika kita angkat, adonannya akan jatuh dan membentuk pita seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya ini aku mau bagi menjadi 3 bagian adonan. Nah, ini udah aku bagi sama rata ya teman-teman. Untuk adonan yang pertama dan kedua, aku mau beri pasta atau pewarna merah. Kemudian untuk yang mangkok kedua, ini aku mau beri pasta coklat ya teman-teman. Untuk yang mangkok ketiga ini aku biarkan putih. Selanjutnya ini tinggal kita aduk aja sampai pasta atau pewarnanya ini tercampur rata. Nah, ini udah tercampur rata semua ya teman-teman, pasta dan pewarnanya. Selanjutnya ini mau aku masukkan ke dalam plastik segitiga. Nah, seperti ini biar lebih mudah saat kita memasukkan ke dalam cup ya. Kemudian ini udah aku siapkan cup bolu kukus ukuran 6,5 cm ya teman-teman. Selanjutnya tinggal kita masukkan aja adonannya selang-seling. Ini aku masukkan dulu yang berwarna coklat. Kita beri di bagian dasarnya seperti ini sedikit ya teman-teman. Kemudian kita timpa lagi dengan adonan yang putih. Nah, kita semprotkan di bagian tengahnya seperti ini. Selanjutnya kita timpa lagi di bagian atasnya menggunakan adonan yang berwarna pink atau merah. Masukkan adonannya selang-seling seperti ini sampai cupnya penuh ya teman-teman. Nah, ini adonan yang terakhir. Jadi untuk cupnya ini harus benar-benar penuh agar nanti mekarnya itu cantik. Nah, kalau udah kita masukkan adonannya sampai penuh seperti ini, selanjutnya tinggal kita kukus. Sebelumnya ini sudah aku panaskan panci kelakat atau kukusan, dan ini udah mengeluarkan uap yang banyak ya teman-teman. Selanjutnya tinggal kita masukkan adonan bolu kukus mekarnya. Ini kita beri jarak biar nanti nggak saling menempel ya teman-teman. Kemudian ini kita tutup. Kalau kalian pakai panci biasa, alasi menggunakan kain ya.
Kemudian kukus kurang lebih selama 15 menit menggunakan api yang paling besar. Dan ini setelah 15 menit hasil kuenya cantik banget, mekar sempurna ya teman-teman. Langsung aja kita keluarkan dari kelakat. Tuh hasilnya cakep banget ya teman-teman. Ini beneran mekar sempurna. Warnanya juga cakep banget ya. Setelah hangat, bolunya bisa kita keluarkan dari cup atau cetakannya. Hasilnya beneran cakep banget. Ini bagian bawahnya juga nggak basah, nggak bantet ya teman-teman. Oke, keluarkan semua kuenya dari cetakannya. Dan ini aku tadi coba kukus menggunakan cup yang biasa ya teman-teman, yang nggak bolong. Hasilnya tetap bagus, mekar sempurna juga. Nah ini dia teman-teman hasil bolu kukus mekarnya, beneran super cakep banget. Warnanya cantik, hasilnya mekar sempurna, dan nggak ada yang bantet sama sekali ya teman-teman. Asal kalian perhatikan tips dan triknya, insya Allah ini nggak akan gagal ya. Nah sekarang langsung aja kita cobain kuenya. Dari dekat tampilannya seperti ini teman-teman. Bagian bawahnya nggak basah, dan ini terlihat lembut banget ya. Sekarang kita belah. Bagian dalamnya seperti ini teman-teman. Gradasi warnanya cakep banget ya. Ini super lembut. Bismillah. Ini rasanya beneran enak banget teman-teman, lembut banget bolunya. Walaupun kita cuma pakai 1 telur aja, tapi ini hasilnya beneran oke banget ya teman-teman. Siapkan wadah, kemudian masukkan 500 gram tepung terigu protein sedang. Ini sambil diayak biar tidak ada bahan yang bergerindil. Selanjutnya masukkan juga 400 gram gula pasir, setengah sendok teh baking powder, dan setengah sendok teh garam. Lalu masukkan 2 sachet vanili bubuk. Kemudian aku tambahkan dengan 1 sachet susu bubuk agar rasanya lebih enak ya teman-teman. Masukkan 2 butir telur. Untuk telurnya ini pakai yang suhu ruang ya teman-teman, jangan yang dari kulkas. Selanjutnya tambahkan air sebanyak 460 ml. Kemudian ini kita aduk dan mixer menggunakan kecepatan sedang sampai semua bahannya tercampur rata serta gulanya juga cukup larut ya. Nah setelah semua bahan udah tercampur rata, adonannya juga udah halus seperti ini, bisa kita masukkan 2 sendok teh SP atau emulsifier. Kemudian ini kita mixer kembali kurang lebih selama 10-15 menit sampai adonannya ini mengembang, putih, halus, dan licin ya teman-teman. Nah sampai seperti ini ya teman-teman, ini udah mengembang, putih, dan juga udah halus, licin seperti ini. Kita lanjut aduk menggunakan spatula untuk memastikan semua bahannya udah tercampur rata dan tidak ada cairan yang mengendap di dasar adonan. Untuk tekstur adonannya seperti ini ya teman-teman, tidak terlalu kental dan tidak terlalu encer. Selanjutnya ambil beberapa sendok adonan. Ini nanti mau kita beri pewarna atau pasta ya teman-teman. Nah segini udah cukup. Selanjutnya tambahkan dengan pewarna atau pasta. Di sini aku pakai pasta stroberi ya teman-teman. Kemudian aduk sampai tercampur merata. Nah ini udah tercampur rata, bisa kita sisihkan dulu. Selanjutnya di sini udah aku siapkan cetakan bolu kukus yang pendek ya teman-teman. Lalu kita masukkan adonannya sampai hampir penuh, baru nanti kita timpa bagian atasnya menggunakan adonan yang berwarna pink tadi ya.
Nah, kurang lebih segini ya teman-teman, hampir penuh. Lalu kita tambahkan adonan yang berwarna pink di bagian atasnya seperti ini. Isi adonannya sampai benar-benar penuh seperti ini ya teman-teman, biar nanti bisa mekar cantik dan sempurna. Nah, lakukan sampai semua cetakannya terisi adonan. Saat proses mengisi adonan ini, kalian bisa sambil memanaskan kelakat atau panci kukusannya ya teman-teman. Selanjutnya ini tinggal kita kukus ya teman-teman. Dan ini kelakatnya udah aku panaskan sebelumnya, udah mengeluarkan uap yang banyak. Lalu langsung aja kita masukkan adonannya ke dalam kelakat. Ini dikasih jarak karena nanti kuenya bakal pekar ya teman-teman. Selanjutnya ini kita tutup dan kukus menggunakan api yang paling besar kurang lebih selama 15 menit. Kalau kalian menggunakan panci kukusan biasa, bisa dilapisi menggunakan serbet di bagian tutupnya ya teman-teman, biar airnya nggak menetes ke dalam kuenya. Nah, ini setelah 15 menit hasilnya udah mekar, cakep banget. Mekar sempurna ya teman-teman. Langsung aja kita keluarkan dari kelakat. Selanjutnya ini mau aku kukus kembali sisa adonannya. Kali ini aku beri pewarna hijau ya teman-teman. Oh ya, ini aku kukus tanpa menggunakan cetakan bolu kukus yang berlubang, tapi hasilnya tetap bisa mekar sempurna seperti ini. Selain warna pink dan hijau, aku juga bikin warna coklat seperti ini ya teman-teman. Tuh, hasilnya cakep semuanya. Dan ini dia teman-teman, bolu kukus mekarnya udah mateng. Jadi ini ada 3 macam varian, coklat, hijau pandan, dan juga pink strawberry ya teman-teman. Tuh, hasilnya beneran cakep banget, mekar sempurna. Udah terlihat kalau bolunya ini bakalan lembut banget ya, dan pastinya nggak bantet. Yuk langsung aja sekarang kita cobain bolunya. Aku buka dulu kertas cupnya. Tuh, terlihat lembut banget ya teman-teman. Kita belah, kelihatan ini serat dalamnya lembut banget dan juga halus seperti ini. Bismillah. Masya Allah, ini rasanya beneran enak, lembut banget. Langkah pertama, siapkan wadah, kemudian masukkan 250 gram tepung terigu protein sedang. Ini mau saya ayak dulu ya teman-teman, biar tidak ada tepung terigu yang bergerindil. Lalu tambahkan 180 gram gula pasir dan 2 sachet kopi instan. Untuk mereknya bebas ya, mau pakai merek apa aja, yang penting yang nggak ada ampasnya. Kemudian tambahkan juga 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh baking powder, dan juga 1 butir telur. Untuk telurnya ini suhu ruang ya, nggak dari kulkas. Lalu tambahkan 1 sendok teh SP. Kemudian tambahkan juga 230 ml air suhu ruang. Lalu ini kita mixer, kita aduk-aduk dulu biar tidak berterbangan tepung terigunya. Ini kita mixer menggunakan kecepatan bertahap. Pakai kecepatan rendah dulu sampai semua bahannya tercampur. Kemudian kalau udah tercampur, ini kita naikkan kecepatannya menjadi yang paling tinggi dan mixer kurang lebih selama 10-15 menit sampai adonannya ini mengembang dan halus ya teman-teman. Nah, ini setelah kurang lebih 8 menit aku mixer ya teman-teman, udah terlihat halus adonannya dan udah mengembang. Ini mau aku sisir dulu bagian pinggirannya agar bahan yang menempel di pinggiran wadah ini juga ikut termixer ya teman-teman. Lalu ini aku lanjut mixer kembali kurang lebih selama 5 menitan ya. Nah, ini setelah aku mixer selama kurang lebih 12 menitan,
adonannya udah terlihat halus licin ya teman-teman, dan udah mengembang juga. Selanjutnya aku tambahkan dengan pasta mocha biar warnanya lebih cantik dan juga rasanya makin enak ya teman-teman. Kita mixer sebentar aja. Selanjutnya ini aku lanjut aduk menggunakan spatula untuk memastikan adonannya udah benar-benar tercampur rata. Nah, kelihatan ya teman-teman, ini tuh adonannya benar-benar halus licin seperti ini. Yang terakhir aku tambahkan dengan 3 sendok makan meses. Untuk banyak sedikitnya meses ini disesuaikan dengan selera, kalau mau ditambah juga boleh ya teman-teman. Dan ini kita aduk sebentar aja biar mesesnya ini enggak hancur ya. Nah, seperti ini udah cukup. Selanjutnya ini bisa kita masukkan ke dalam cup atau cetakan bolu kukus. Agar lebih mudah saat menuangkan ke dalam cup, ini aku pakai gelas takar seperti ini ya teman-teman, biar lebih cepat juga. Kalau mau pakai sendok juga boleh. Nah, lakukan sampai semua cupnya penuh. Kalau cupnya udah penuh seperti ini, selanjutnya tinggal kita kukus. Untuk panci kukusannya ini sudah aku panaskan terlebih dahulu ya teman-teman, dan ini udah mendidih airnya. Langsung aja kita tata adonan bolu kukusnya, kita beri jarak ya. Lalu ini kita kukus menggunakan api yang paling besar kurang lebih selama 15 menit. Dan ini setelah 15 menit bolu kukus mekarnya udah mateng. Hasilnya cakep banget ya teman-teman, mekar sempurna. Dan ini aromanya beneran wangi banget teman-teman, aroma kopi. Langsung aja kita angkat bolunya. Selanjutnya kalau udah hangat ini bisa kita keluarkan dari cetakan. Kita biarkan sampai kuenya ini dingin dulu. Untuk hasilnya benar-benar ini tuh mekar sempurna ya teman-teman, cantik banget dan nggak bantet yang pasti. Dan ini dia teman-teman, bolu kukus mekar kopi mesesnya udah jadi. Satu resep ini menghasilkan 21 pieces bolu. Hasilnya cakep banget, aromanya juga wangi banget, mekar sempurna. Nah, langsung aja sekarang kita cobain. Tampilan dari dekatnya seperti ini teman-teman. Ini pecah 4 ya teman-teman. Dan ini udah terlihat kalau bolunya ini lembut, nggak bantat ya teman-teman. Langsung aja kita buka kertas cupnya. Tuh, kelihatan lembut ya teman-teman. Kita belah. Masya Allah, ini beneran lembut banget teman-teman, dan mesesnya juga cukup banyak. Kita cobain. Bismillah. Ini rasanya bener-bener enak banget teman-teman. Kopinya itu berasa banget ya. Aromanya enak, rasanya enak, lembut, nggak amis sama sekali, dan nggak bantet. Ini recommended banget buat dicobain. Langkah pertama, siapkan wadah, kemudian masukkan 220 gram tepung terigu protein sedang. Ini sambil diayak biar tidak ada tepung yang bergerindil. Kemudian tambahkan 200 gram gula pasir. Lalu tambahkan juga 1/4 sendok teh baking powder, setengah sendok teh garam, dan juga setengah sachet vanili bubuk. Kemudian tambahkan 1 butir telur dan juga 200 ml susu cair, atau bisa juga pakai santan ya teman-teman. Kemudian karena ini mau buat rasa pandan, saya tambahkan pasta pandan secukupnya. Lalu ini kita aduk dulu sebelum di mixer. Kemudian mixer menggunakan kecepatan rendah dulu. Nah, ini saya sisir bagian pinggirannya karena masih ada adonan yang belum kena mixer ya teman-teman. Kemudian lanjut kita mixer kembali.
Ini di mixer sampai adonannya ini tercampur halus dan gulanya cukup larut ya teman-teman. Kurang lebih selama 2 menitan. Setelah adonannya cukup halus seperti ini, sekarang kita bisa tambahkan 1 sendok teh SP. Di sini untuk takarannya 1 sendok teh munjung ya teman-teman. Kemudian ini kita mixer kembali menggunakan kecepatan yang paling tinggi sampai adonannya ini mengembang kental dan berjejak serta licin ya teman-teman. Kurang lebih selama 10-12 menit atau sesuaikan dengan mixer masing-masing. Nah, ini kelihatan ya teman-teman, adonannya udah mengembang dan udah meninggalkan jejak saat di mixer seperti ini. Kalau adonannya udah mengembang serta licin seperti ini, bisa kita matikan mixernya ya teman-teman. Selanjutnya kita aduk menggunakan spatula untuk memastikan adonannya ini sudah benar-benar tercampur rata dan tidak ada endapan cairan di dasar adonan ya teman-teman. Kita aduk pelan-pelan aja menggunakan teknik aduk balik. Lalu tambahkan dengan 3 sendok makan mesis. Lalu aduk sampai mesisnya tercampur. Ini pelan-pelan aja biar mesisnya nggak hancur ya teman-teman. Nah, seperti ini udah cukup ya teman-teman, mesisnya udah tercampur. Dan ini adonannya siap kita masukkan ke dalam cup bolu kukus. Di sini sudah saya siapkan cup bolu kukus, saya pakai yang pendek ya teman-teman. Kita masukkan adonannya sampai cupnya ini benar-benar penuh biar nanti hasilnya itu mekarnya bisa sempurna ya teman-teman, bisa cantik. Dan ini aku bantu memasukkan adonannya menggunakan piping bag biar lebih mudah dan lebih cepat ya teman-teman. Pada tahap ini kalian bisa sambil memanaskan kelakat ya teman-teman. Nah, lakukan sampai selesai. Kalau sudah selesai, ini tinggal kita kukus. Ini kelakatnya udah mendidih, airnya udah panas, udah mengeluarkan uap. Selanjutnya tinggal kita masukkan adonan bolu kukusnya. Kita beri jarak ya teman-teman, karena nanti adonan bolunya ini bakalan mekar, biar nggak saling menempel ya. Kemudian kita kukus kurang lebih selama 15 menit menggunakan api yang paling besar. Dan ini dia teman-teman, setelah 15 menit hasilnya, bolu kukus mekar, pandan mesisnya udah matang, hasilnya cantik banget, mekar sempurna ya teman-teman, gak ada yang bantet. Jadi tipsnya untuk membuat bolu kukus mekar ini, kalian harus memixer adonannya sampai benar-benar mengembang. Kemudian kukus menggunakan api yang paling besar ya teman-teman. Kalau kalian menggunakan panci dandang biasa, dialasi menggunakan serbet ya tutupnya. Nah, kalau udah hangat, ini kita bisa keluarkan bolu kukusnya dari cup cetakannya. Ini hasilnya beneran cantik banget ya teman-teman, tuh mekar sempurna, dan ini tuh kelihatan banget kalau bolunya ini bakalan lembut banget. Oke, keluarkan semua bolunya dari cetakan dan lanjut kukus sisa adonannya. Nah, ini dia teman-teman, bolu kukus mekar pandan mesisnya udah jadi semua. Ini satu resep menghasilkan 19 bolu kukus mekar. Untuk cupnya ini ukurannya 6 cm ya teman-teman. Hasilnya beneran cantik banget tuh. Kalian bisa lihat ini tuh beneran mekar sempurna. Warnanya juga cantik ya. Bagian bawahnya ini nggak basah dan udah terlihat kalau ini tuh bolunya lembut banget. Ini mau langsung aku cobain aja. Ini aku buka dulu kertas cupnya, kemudian ini kita belah, kita lihat bagian dalam bolunya. Tuh, kalian bisa lihat ya teman-teman, ini tuh serat dari bolunya, teksturnya itu beneran halus banget ya teman-teman, lembut banget. Ada mesesnya juga, cakep banget ya. Bismillah.
Wow, ini beneran super lembut banget teman-teman. Recommended banget buat dicobain. Kalau mau dijadiin ide jualan, ini pastinya bisa menguntungkan banget ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya hari ini. Semoga resepnya bermanfaat. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Assalamualaikum.